Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kita bertemu lagi di kelas Jarkom 2 pada siang hari ini, hari Jumat, tanggal 11 Juni 2021. Sebelum kita mulai ke materinya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak Politala karena telah menyelenggarakan kelas Jarkom 2 pada hari ini. Terus terima kasih juga kepada mahasiswa dan dosen-dosen yang sudah bersedia untuk datang dan menyimak materi Jarkom 2 kali ini. Oke, sebelum mulai, udah kenal saya Najib Ali Nur Wahid. Saya di sini mau ngisi untuk materi modul 11, di mana pembahasan kali ini adalah tentang basic routing, basic of router troubleshooting, di mana nanti materinya itu kita akan bahas tentang network testing, common problem on router hardware IOS, dan applying Cisco troubleshoot tools. Oke, kalau misalkan nanti teman-teman ada pertanyaan, bisa langsung unmute aja ya, atau via chat juga bisa. Oke. Oke. Kita lanjut aja ya. Nah, sekarang kita lanjut ke pertama, yaitu network testing. Nah, pada network testing, kita di sini dibahas tentang bagaimana sih cara kita melakukan troubleshoot. Nah, ketika kita melakukan troubleshoot atau membetulkan suatu masalah, kita itu harus berdasarkan dengan struktur approach. Jadi, ketika kita ingin menyelesaikan masalah, harus ada strukturnya, jangan boleh asal-asalan. Kalau misalkan kita mengerjakan suatu masalah itu asal-asalan, dia sangat tidak efisien. Nah, di sini ada gambar. Wait. Di sini ada gambar. Ini adalah tata cara ketika kita melakukan troubleshoot. Hal yang pertama kali kita lakukan adalah mengkolek datanya terlebih dahulu. Masalahnya ada di mana sih? Apa aja informasi yang dapat kita dapatkan? Nah, kalau misalkan di perangkat router, terus switch, firewall, biasanya kita koleknya itu berdasarkan command show. Baik itu contohnya, misalkan ada interface yang bermasalah, kita tinggal show interface-nya apa. Terus misalkan ada di routing yang bermasalah, kita show IP root apa gitu. Apakah pakai OSPF, RIP, AGRP, atau yang lainnya. Nah, kalau misalkan kita sudah melakukan collect informasi, selanjutnya kita melakukan localize the problem to within a single network segment. Nah, misalkan nih, masalahnya itu dia di static root. Berarti kita nggak perlu menyangkut pautkan hal yang lainnya. Kita tinggal men-troubleshoot atau membetulkan dari static root tersebut. Nah, selanjutnya kita melakukan isolate dan troubleshoot. Kita membetulkan baik itu mengganti static root-nya, menghapus static root, atau yang lainnya. Nah, selanjutnya kita melakukan verifikasi. Apakah troubleshoot yang kita lakukan itu sudah permanen atau masih bermasalah? Kalau misalkan tidak ada masalah, kita langsung stop. Kalau misalkan masih ada masalah, kita kembali lagi ke awal. Kita collect data lagi. Nah, lanjut. Ketika kita melakukan troubleshoot, kita juga bisa menggunakan layer OSI. Nah, untuk layer OSI ini ada beberapa cara untuk troubleshootnya. Yang pertama itu disebut dengan bottom to top. Jadi bottom to top itu dari layer bawah dulu ke layer atas. Jadi contohnya nih, kita melakukan troubleshoot dari layer fisikal dulu. Kita dicek nih layer fisikalnya, kabelnya gimana, jenis kabelnya apa, protokolnya gimana. Nah, kalau misalnya di layer 1 nggak masalah, kita lanjut ke layer 2. Layer 2 nggak masalah, kita lanjut ke layer 3 sampai ke layer 7, dicek masalahnya itu ada di mana. Itu bottom to top. Kalau misalkan dari layer atas ke layer bawah disebut dengan top to bottom. Jadi dimulai troubleshootnya itu dari layer 7 dulu, lalu ke bawah. Ada lagi untuk troubleshoot di OSI layer, kita bisa melakukan dengan cara langsung mengecek di layer transport. Kita mengecek apakah masalahnya itu di layer transport. Kalau misalkan nggak ada, nah kalau misalkan masalahnya bukan di transport, kita tinggal bisa milih apakah kita akan melakukan pengecekan ke layar yang atasnya atau ke layar bawahnya. Kita tinggal pilih. Nah, ketika kita melakukan troubleshoot di layer 1,
ada beberapa error yang sering terjadi. Yang pertama itu ada kabelnya rusak, kabel yang nggak connect, terus kita salah nyelok port, terus ada lagi intermittent. Intermittent ini adalah salah satu koneksi di mana koneksinya itu dia nggak stabil. Itu disebut dengan intermittent. Ada lagi di sini masalah di layer 1 itu dia adalah salah jenis kabel. Nah, mungkin teman-teman udah pada tahu kan jenis kabel itu ada straight through, terus ada crossover dan rollover. Kalau misalkan straight through itu biasa digunakan ke perangkat yang berbeda. Contohnya dari switch ke PC, dari switch ke router, dari router ke firewall. Nah, itu contoh dari penggunaan kabel straight through. Ada lagi namanya kabel crossover. Kalau kabel crossover biasa digunakan ke perangkat yang sama. Contohnya, switch ketemu switch, PC ketemu PC, terus router ketemu router. Nah, dia bisa menggunakan kabel crossover. Ada lagi rollover nih. Kalau rollover ini adalah khusus kabel konsol. Mungkin teman-teman udah pada tahu, kabel konsol itu adalah salah satu kabel di mana fungsinya adalah untuk melakukan remote ke perangkat. Nah, biasanya untuk kabel konsol itu ketika perangkat tersebut tidak ada akses SSH dan tidak ada akses telnet, kita menggunakan akses kabel konsol. Selanjutnya, yang terjadi pada layer 1, transceiver problem. Biasanya untuk transceiver ini terjadi pada port-port yang menggunakan SFP. Ada lagi DCE dan DTE. Untuk DCE dan DTE ini biasanya ada di kabel serial. Selanjutnya, untuk layer 1 error, dia bisa juga terjadi pada device-nya mati. Ini adalah contoh-contoh dari layer 1 error atau yang sering terjadi. Oke, selanjutnya kita ke layer 2 data link. Nah, di layer 2, error yang sering terjadi itu dia berupa protokol. Contohnya, kalau misalkan kita pakai UTP, nah berarti protokol yang digunakannya itu adalah Ethernet. Nah, kita ngecek nih, protokol Ethernet-nya apakah sesuai atau enggak. Kalau misalkan kita pakai serial, apakah kita pakai HDLC atau pakai PPP? Terus dicek lagi kalau misalkan kita pakai serial, apakah clock rate-nya sama atau enggak. Nah, jadi kalau misalkan tadi physical itu berupa fisiknya, kabelnya, kalau misalkan layer 2, dia berupa protokolnya. Protokol yang digunakan apa? Nah, itu layer 2. Selanjutnya ada error pada layer 3. Kalau misalkan error pada layer 3, biasanya permasalahannya adalah routing protokol, terus incorrect IP, dan incorrect subnet mask. Nah, mungkin teman-teman udah pada biasa ya, kayak setting IP, terus setting subnet mask, setting routing protokol, baik itu yang static atau dynamic. Nah, kalau misalkan ada kesalahan memasukkan IP nih, otomatis kan nggak akan agensi, atau nggak akan terkoneksi antar router tersebut. Nah, makanya kita itu untuk penulisannya juga harus betul. Untuk pengecekan atau troubleshooting pada layer 1, kita bisa menggunakan command show interface. Dimana nanti untuk informasi yang munculnya itu kayak gini. Jadi kita ketik show interface yang muncul ini. Nah, nanti akan ada keterangan nih, serial 0 /0 is up. Terus di sini ada lagi line protocol. Nah, untuk yang serial 0 is up ini sama yang di sini itu berbeda. Untuk serial ini dia layer 1. Nah, sedangkan yang di sini dia layer 2. Layer data link. Nah, jadi untuk kedua ini kalau misalkan ingin berfungsi secara normal, dua-duanya itu harus up. Nah, ini salah satu contoh tabel, di mana untuk keterangan line status dan protokol, kalau misalkan ada tulisan nih di line statusnya itu berupa administrative down, berarti port tersebut dia sengaja dimatikan oleh admin, oleh network engineer-nya. Nah, kalau misalkan dia tulisannya administrative down, otomatis portnya itu dia disable, jadi nggak akan aktif. Nah, ada lagi kalau misalkan tulisan di line statusnya itu down dan di protokolnya down. Berarti dia interface statusnya dia not connected atau mati, sama kayak yang disable. Nah, kalau misalkan ada keterangan kayak gini, berarti dia tidak ada physical connection atau mismatch speed atau bandwidth-nya berbeda. Terus
Bisa juga kemungkinannya adalah device is power off atau perangkatnya mati. Ada lagi, dia error disable. Kalau error disable ini adalah salah satu violation atau pelanggaran pada port security. Nah, bisa juga pada perangkat tersebut untuk klien statusnya up, tapi protokolnya down. Nah, kalau ini berarti ada kabel atau ada kabel UTP atau FO yang nyolok ke perangkat tersebut, sedangkan kita di shutdown. Jadi nggak di no shutdown, tapi di shutdown. Nah, tulisannya itu akan kayak gini. Ada lagi down dan down error disable. Kalau misalkan down error disable ini berarti port tersebut dia terjadi pelanggaran pada port security atau error disable. Nah, kalau misalkan yang normal tulisannya itu dia up dan up. Nah, kalau misalkan dia ada up ini berarti dia connected. Interface tersebut berjalan secara normal. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. Nah, ini salah satu contoh dari tampilan show interface. Kalau misalkan tadi itu dia nggak lengkap, jadi cuma kepotong sebagian. Kalau di sini dia lengkap ya keseluruhannya. Gambarnya kayak gini. Bentar. Ini contoh tampilan keseluruhan dari show interface. Nah, untuk show interface pada layer 1, kita bisa mengecek di bagian sini, yang bagian merah. Ada input error, terus interface reset, bisa juga output error, failure transition, terus ada lagi abort, ignore, dan yang lainnya juga sama. Nah, jadi kita bisa mengecek di sini, kalau misalkan ada input error kayak gini, misalkan dia counting nih, dia nggak 0, misalkan 10 atau 100, berarti pada interface tersebut atau pada port tersebut terjadi masalah, baik itu di kabelnya atau di portnya. Nah, berarti kalau misalkan sudah ketahuan nih, ada masalah di port sekian, ketika di show interface, dia input error-nya itu counting atau bertambah. Nah, kita bisa langsung melakukan troubleshoot dengan mengganti kabel atau mengecek port tersebut. Nah, di layer 1 ada beberapa hal yang bisa menyebabkan permasalahan. Yang pertama itu router hardware-nya defektif atau bermasalah, terus bermasalah di kabelnya, dan juga bisa bermasalah pada ISP-nya. Kalau misalkan router tersebut menyolok langsung ke ISP. Nah, kalau misalkan kita sudah melakukan troubleshoot nih, dan udah normal kembali ketika kita sudah melakukan troubleshoot, alangkah baiknya kita melakukan clear counter. Fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk menghilangkan counting dari input error tersebut. Untuk clear-nya itu kita komennya adalah clear counter interface. Nah, kalau misalnya ada keterangan kayak gini nih, last clearing of show interface counter never. Berarti di port tersebut dia nggak pernah di-clear interface-nya. Nah, alangkah baiknya kalau misalnya kita sudah melakukan troubleshoot, kita harus melakukan clear terhadap interface tersebut. Oke, lanjut. Di sini kita bahas tentang troubleshooting di layer 2. Nah, kalau misalkan tadi di layer satunya itu dia berupa hardware, jadi berupa kabel, konektor, interface. Kalau misalkan di layer 2, kita itu mengeceknya itu yang pertama keep alive, control information, dan user information. Nah, nanti dicek di sini protokol yang digunakannya apa. Apakah paket keep alive-nya terkirim secara sempurna atau enggak. Terus di sini ada control information. Nah, di control information melakukan pengecekan apakah speed-nya sama, protokol yang digunakan sama, terus apakah ada autentikasi atau enggak. Nanti dicek di control information. Nah, selanjutnya, untuk di layer 2, kita juga bisa menggunakan yang namanya CDP. CDP ini dia kepanjangannya adalah Cisco Discovery Protocol. Cisco Discovery Protocol ini fungsinya adalah untuk melakukan pendataan pada setiap neighbor perangkat pada
dia melakukan pendataan pada setiap perangkat yang terhubung ke perangkat kita. Nah, jadi Cisco Discovery Protocol ini dia melakukan pendataan. Nah, Cisco Discovery Protocol ini dia sifatnya itu closed source, jadi dia hanya bisa digunakan oleh Cisco. Kalau misalkan versi open source-nya itu namanya adalah LLDP atau Link Data Discovery Protocol. Di mana untuk CDP dan LLDP ini dia mencatat MAC address dan IP address lawannya atau tetangganya. Selain dari MAC address dan IP address, kita juga bisa lihat nih jenis platformnya apa, terus portnya di lawan itu berapa. Nah, contohnya di sini di perangkat GAD, dia neighbornya itu ada yang namanya 3350 SRVS, di mana pada port kita dia terpasang pada fast Ethernet 0/0. Terus platformnya atau lawannya itu adalah WS atau switch C3550. Port di lawannya itu dia adalah fast Ethernet 01. Nah, kalau misalkan teman-teman pengen lihat nih IP address-nya berapa, MAC address-nya berapa, nah di CDP neighbor-nya kita tinggal tambahkan detail di sininya. Tambahkan detail. Nah, tadi kan kita sempat bahas nih, ketika kita melakukan troubleshoot, alangkah baiknya kita itu melakukan pengumpulan informasinya terlebih dahulu. Nah, untuk pengumpulan informasi, kita bisa menggunakan command show. Nah, ini contoh-contoh dari command show. Ada show version, show running, show startup, interface, controller, flash, buffer, memory summary, proses CPU, stack, CDP neighbor, dan debugging. Untuk show version ini dia memperlihatkan versi perangkatnya tersebut apa, OS yang dipakai itu berapa, terus seri perangkatnya juga apa, nanti kelihatan semua untuk di show version. Kalau misalkan di show running, dia memperlihatkan config yang ada di RAM, jadi yang berjalan saat ini, itu show running. Kalau misalkan show startup, dia memperlihatkan config yang ada di NVRAM. Nah, beda ya antara running config sama startup config. Nah, kalau misalkan running config itu dia ada di RAM, startup config adanya di NVRAM. Nah, jadi kalau misalkan running config nih, terus perangkatnya itu mati, otomatis config yang ada di show running config, dia akan hilang. Nah, berbeda dengan startup config. Kalau startup config ini, dia disimpan di NVRAM dan sifatnya itu permanen. Jadi, walaupun perangkatnya itu nge-reset atau mati, config-nya masih tetap ada. Yang penting perangkatnya nggak rusak. Masih bisa kedetek. Dan lagi show interface. Kalau show interface ini adalah untuk melakukan pengumpulan informasi pada interface. Apakah interface-nya itu FO atau fiber optik, apakah itu Ethernet atau serial. Ada lagi show controller. Kalau show controller ini dia adalah salah satu fitur yang ada di interface serial. Fungsinya itu untuk melakukan pengecekan terhadap clock rate. Nah, ada lagi show flash. Kalau show flash ini fungsinya adalah untuk melakukan pengecekan terhadap flash. Jadi flash itu adalah salah satu storage yang ada di switch dan di router Cisco, di mana isinya itu biasanya adalah OS, iOS. Nah, dia disimpannya di flash. Jadi kalau misalnya kita memasukkan command show flash, nanti dia akan memperlihatkan dalam flash itu apa aja. Biasanya di dalam flash itu ada OS, ada terus VLAN, dan ada juga mini iOS. Ada lagi show buffer. Kalau show buffer ini adalah untuk memperlihatkan log dari perangkat tersebut. Memory summary. Memory summary ini untuk memperlihatkan kapasitas dari RAM-nya. Proses CPU untuk memperlihatkan dari kinerja dari CPU. Show stack. Show stack ini untuk memperlihatkan apakah perangkat tersebut di stacking atau enggak. Stacking itu adalah salah satu fitur di mana dia itu menggabungkan beberapa perangkat atau beberapa switch menjadi satu secara logikal. Saya juga bisa menggunakan command show CDP neighbor, di mana fungsinya itu untuk melakukan pendataan pada perangkat-perangkat tetangga kita. Terus kita juga bisa menggunakan show debugging untuk melihat proses suatu protokol ketika protokol tersebut berjalan. Contohnya nih, ada kita menggunakan RIP, misalkan routing protokol RIP. Nah, kita tinggal ketikkan show debugging RIP. Nah, nanti akan memperlihatkan proses adjacency dari routing protokol RIP tersebut. Nah, ini salah satu contoh kecil dari show
komen. Kalau misalkan teman-teman pengen coba, bisa langsung di paket tracer. Di sana dia lebih detail ya. Bisa show version, show IP root, terus show IP interface brief, dan yang lainnya juga bisa. Nah, lanjut. Kita juga untuk troubleshooting bisa menggunakan layer 3. Di mana pada layer 3 ini kita menggunakan tool troubleshoot-nya itu berupa ping. Ping ini adalah salah satu protokol yang ada di ICMP atau Internet Control Message Protocol. Fungsinya adalah untuk melakukan pengetesan terhadap destinasi IP. Destinasinya berapa? Apakah ke destinasi tersebut reachable atau enggak? Kalau misalkan reachable berarti aman. Kalau misalkan tidak reachable atau intermittent, berarti ada masalah. Baik itu di routing protokol atau di linknya, di interface fisiknya. Nah, selain dari ping, untuk layer 3 juga kita bisa menggunakan yang namanya traceroute. Nah, kalau misalkan ping itu untuk melakukan pengecekan koneksi, kalau misalkan traceroute untuk melakukan pengecekan hop router yang dilewatinya. Jadi untuk menuju ke suatu destinasi, dia melewati router apa aja. Nah, untuk melihatnya kita masukkan komen traceroute. Oke, sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Oh iya, bagi teman-teman yang udah ngumpulin tugas yang PK RIP, terus juga video tentang apa itu namanya? Backup restore password yang YouTube. Nah, saya minta teman-teman kirim ulang ya, bukan kirim ulang sih. Di forward aja. Kalau misalkan teman-teman udah kirim ke saya, tinggal di forward aja. Soalnya di Telegram saya ada yang tenggelam, jadi takutnya itu kelewat. Sebenarnya udah didata juga mana yang udah mengumpulkan dan mana yang belum. Cuman saya pengen verifikasi lagi, takutnya ada yang kelewat gitu. Jadi teman-teman nanti tinggal di forward aja filenya, terus di capture juga. Teman-teman ngumpulin tugas atau report ke saya itu jam berapa? Biar nanti saya dicatat juga jamnya. Oke, itu ya untuk reminder tugas yang kemarin. Lanjut. Untuk materi ini kita bahas tentang common problem on router hardware and IOS. Nah, salah satu contoh dari permasalahan yang terjadi pada router itu adalah router stop working atau routernya ngehang. Nah, kalau misalkan routernya ngehang, dia ada beberapa indikasi. Yang pertama, ketika kita melakukan konsol, dia nggak ngerespon. Selanjutnya, traffic yang berjalan atau yang ada pada router tersebut, dia tidak jalan juga. Nah, berarti router tersebut dia stop working atau ngehang. Nah, selain dari dua ini, kita juga bisa melakukan pengecekan terhadap lampu LED-nya atau lampu indikasi yang ada pada router tersebut. Nanti dicek, kalau misalkan router tersebut lampunya kedap-kedip, berarti dia masih jalan normal. Trafficnya itu masih jalan. Kalau misalkan lampunya itu nggak nyala banget atau nyala terus-terusan, berarti di situ ada masalah. Nah, kalau misalkan terjadi masalah tersebut, teman-teman yang pertama itu bisa melakukan hard reset. Jadi mereboot perangkat tersebut dengan cara mencabut kabel powernya, terus pasang lagi, dinyalakan. Nah, nanti dicek. Kalau misalkan masih bermasalah, berarti itu routernya udah harus diganti. Kalau misalkan sudah normal, ya alhamdulillah. Nanti tinggal di-maintain aja. Jangan sampai hal tersebut terulang lagi. Nah, kalau misalkan di sini, di materi kali ini kita bahas step-stepnya. Ketika terjadi troubleshoot router stop working, yang pertama itu kita melakukan pengecekan dengan menggunakan kabel konsol. Nah, kita ngecek nih, kita nyolokin kabel konsol, terus laptop kita juga dicolokin. Nanti dicek, kita bisa masuk ke perangkat tersebut atau enggak. Kalau misalkan kita bisa, berarti aman. Berarti permasalahannya itu bukan di router stop working, tapi permasalahannya itu ada di SSH atau di telnetnya. Nah, kalau misalkan dia ketika kita melakukan konsol, dia nggak jalan, kita harus melakukan verifikasi. Yang pertama itu kabelnya. Apakah masalahnya itu ada di perangkat tersebut atau di kabel konsol yang kita gunakan? Kita harus verifikasi juga. Selanjutnya kita melakukan verifikasi terhadap power supply. Nah, salah satu penyebab dari router stop working itu adalah perangkat tersebut kekurangan daya listrik.
Kalau misalkan kekurangan daya listrik, otomatis dia nggak akan berjalan secara normal. Bisa menyebabkan stop working. Selanjutnya, kita melakukan verifikasi terhadap router LED status. Jadi kita melihat ke lampu LED-nya, apakah normal atau enggak. Kalau misalkan perangkat tersebut dia blinking hijau, berarti dia normal. Kalau misalkan dia berwarna amber misalkan, dia berarti ada masalah. Kalau misalkan nggak nyala lampu LED-nya, dia juga bermasalah. Kalau misalkan lampu LED-nya nyala terus, berarti bermasalah juga. Jadi yang baik itu untuk LED status itu adalah blinking. Jadi kedap-kedip. Nah, itu berarti LED-nya normal dan perangkat tersebut normal. Oke. Selanjutnya, untuk yang stop working, kita juga bisa melakukan pengecekan terhadap CPU. Nah, mungkin aja nih, hal penyebab dari router tersebut stop working adalah high CPU utilization. Nah, jadi kalau misalkan kita udah bisa masuk nih, terus masih bisa masuk menggunakan konsol. Nah, hal selanjutnya yang kita lakukan adalah mengecek terhadap CPU-nya. Persentasenya berapa sih? Apakah masih ada yang kosong atau enggak? Nah, kalau misalkan dia kisaran persentase CPU utilization-nya itu dari 90 ke atas, berarti itu udah full. Berarti ada permasalahan dalam router tersebut. Routernya nggak kuat. Kalau misalkan terjadi permasalahan seperti itu, otomatis perangkat tersebut harus diganti. Karena pada router dan switch, CPU ini dia sifatnya permanen, nggak bisa diganti, nggak bisa kayak PC. Nah, jadi kalau misalkan permasalahan di CPU, perangkatnya itu harus diganti. Nah, di sini, hal-hal yang terjadi kalau misalkan high CPU utilization. Yang pertama itu dia slow performance, terus fail to respond ketika ingin diakses, ketika di telnet atau di SSH juga nggak bisa respon, ketika di konsol juga dia slow respon, ping slow respon, terus routernya juga dia tidak mengirimkan routing update. Dan juga ada high buffer failure. Kalau misalkan setiap indikasi ini ada di perangkat router kita, nah kita harus melakukan pengecekan terhadap CPU kita. Berapa persen sih yang kita gunakan sekarang ini? Kalau misalkan lebih dari 90, berarti itu ada permasalahan. Nah, untuk troubleshooting terhadap high CPU utilization, salah satu yang kita bisa lakukan adalah no debug all. Fungsi dari komen no debug all ini adalah untuk menstop setiap protokol yang berjalan pada router tersebut. Baik itu routing, interface, protokol interface-nya, terus apalagi ya, IP address-nya, proses pertukaran IP address-nya, dia akan di stop semua. Nah, komennya adalah no debug all. Nah, otomatis kalau misalkan kita menggunakan no debug all, router tersebut dia tidak akan berjalan secara normal. Karena dia tidak akan mengirimkan satu traffic apapun. Nah, ketika kita di no debug all, kita ngecek nih, utilisasi CPU-nya apakah masih tinggi atau enggak. Kalau misalkan sudah aman atau sudah turun, berarti dia ada permasalahan di CPU-nya. Dia harus ganti perangkat. Kalau misalkan masih tetap nih, high CPU utilization, misalkan CPU-nya itu 90% ke atas, walaupun sudah di no debug, otomatis berarti perangkat tersebut itu dia kena virus atau kena attack dari hacker. Nah, cara kalau misalkan hal tersebut terjadi, kita itu harus melakukan pergantian terhadap router tersebut, ganti perangkat, lem biru. Nah, ini adalah komen-komen ketika kita untuk melakukan pengecekan terhadap CPU utilization. Yang pertama itu kita masukkan komen show proses CPU, show interface stat, terus IP translation, show align, show version, dan show log. Oh iya, untuk CPU utilization ini, dia bisa terjadi juga gara-gara versi OS-nya yang nggak sesuai. Nah, kalau misalkan versi OS-nya nggak sesuai, otomatis kita itu harus melakukan pergantian terhadap OS tersebut. Nah, hal lain yang terjadi masalah pada suatu router itu adalah forget atau unknown router password.
Nah, forget password ini pasti sering terjadi di kalangan network engineer. Kalau misalkan network engineer itu nggak mendata passwordnya. Nah, kemarin kan kita sempat bahas ya, sempat praktek juga. Kalau misalkan teman-teman nih lupa nih passwordnya apa, nah teman-teman bisa melakukan forget password dengan cara kita masuk dulu ke ROM atau ROM monitor. Nah, nanti di ROM monitor kita ganti config ya atau configure registernya. Nah, langsung melakukan boot. Oke, sampai sini ada yang tanya kan? Atau mungkin masih bingung? Kalau misalkan masih bingung, tinggal dibilang aja. Nanti saya coba jelaskan ulang. Dan jangan lupa ya untuk tugas-tugas yang kemarin. Dari saya tugas yang PK Arif, terus tugas video forget password. Jangan lupa di forward ulang. Jadi biar nanti saya ke data. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut. Nah, ini adalah step-step ketika kita melakukan forget password. Nah, mungkin teman-teman juga udah pada tahu ya. Jadi yang pertama itu kita melakukan shutdown terhadap perangkat tersebut. Di sini contohnya itu router. Jadi kita melakukan shutdown router. Selanjutnya, kalau misalkan perangkat router tersebut dia removable flash, kita harus melakukan pelepasan terhadap compact flash-nya. Kalau misalkan non-removable compact flash atau nggak bisa dibuka, nggak bisa dilepas compact flash-nya, otomatis kita harus melakukan Ctrl C atau break, command break. Kalau misalkan di real device, kan kemarin teman-teman di paket tracer kita cukup Ctrl C aja kan. Nah, kalau misalkan kita di real device, contohnya kita pakai putih kayak gini. Ketika kita remote itu dia di keyboard ada command break. Bentar. Nah, kita harus masuk dulu ke salah satu perangkat. Nanti saya kasih lihat contohnya. Nanti saya coba masuk ke salah satu perangkat. Jadi kalau misalkan di real device itu nggak bisa Ctrl C aja. Jadi teman-teman itu harus masukkan command break. Jadi tinggal diklik aja sih, nggak perlu pakai shortcut keyboard. Nah selanjutnya, kalau misalkan nih udah berhasil nih nge-break-nya, terus kita juga udah masuk ke mode ROM. Selanjutnya adalah kita melakukan perubahan terhadap config-nya. Nah, untuk config ini kita rubah nih, yang awalnya 0x2102 menjadi 0x2142. Jadi kayak gini. Nah, selanjutnya kalau misalkan kita udah ganti nih, kita melakukan reset di ROM-nya. Nah, kita reset, nanti dia secara otomatis akan melakukan booting ke OS-nya. Nah, fungsi dari config 0x2142 ini adalah supaya router tersebut atau switch tersebut dia tidak membaca startup config. Jadi dia itu akan langsung running config. Nah, otomatis kalau misalkan perangkat tersebut yang skip dari startup config, config yang sudah dipasang sebelumnya itu akan hilang. Baik itu password, routing, IP address, atau yang lainnya, dia pasti akan hilang. Nah, tapi tenang aja, kalau misalkan kita menggunakan config 0x2142, startup config-nya masih aman, cuman nggak dibaca aja. Selanjutnya, kita melakukan load terhadap startup config tersebut. Jadi komennya itu adalah copy startup config running config. Jadi dia itu untuk melakukan copy dari startup config dari NVRAM ke dalam RAM. Nah, selanjutnya kalau misalkan kita sudah melakukan copy startup config running config, kita rubah passwordnya.
menjadi sesuai yang kita inginkan. Passwordnya berapa? Nah, kalau misalkan sudah disetting nih passwordnya apa, jangan lupa untuk configure registernya, yang ini, kita setting lagi ke default, agar kalau misalkan perangkat tersebut melakukan reboot, dia masih membaca startup config. Nah, untuk by default, config-nya itu adalah 0x2102 ya, jangan kebalik. Kalau 0x2142 ini dia untuk melakukan forget terhadap startup config-nya. Kalau misalkan 0x2102, dia membaca startup config-nya, sorry. Jadi kalau 0x2142, dia langsung lompat ke running. Kalau 0x2102, dia membaca dulu startup config-nya. Oke, lanjut. Nah, cara lain ketika kita pengen masuk ke Romon, kita juga bisa melakukan settingan terhadap baud rate-nya atau clock rate-nya. Nah, by default itu untuk clock rate pada seri Cisco itu adalah 9600. Nah, jadi kalau misalnya kita pengen masuk ke Romon, kita tinggal dikurangi aja nih, jadi 1200. Nanti secara otomatis dia akan masuk ke Romon. Nah, ini contoh gambar di sini adalah salah satu contoh terminal. Dia putih. Nah, jadi nanti kalau misalkan teman-teman pengen masuk ke Romon, bisa cara yang ini, mengganti baud rate, bisa juga menggunakan shortcut brick. Nah, kalau misalnya kita menggunakan baud rate, setelah kita mengganti baud rate-nya, kita langsung nyalakan perangkat tersebut. Dinyalakan. Selanjutnya, kita mengklik space button selama 10-15 detik, supaya bisa masuk ke Romon. Nah, nanti dia akan masuk ke Romon. Kalau misalkan sudah masuk Romon, kita setting kayak tadi. Nah, kalau misalkan kita pengen melakukan booting, kita jangan lupa melakukan pergantian terhadap baud rate-nya dulu. Jadi, boot, ketika di boot, ketik boot, enter, kita exit dulu. Lalu setting lagi baud rate-nya menjadi 9600. Nah, kalau misalkan sudah 9600, secara otomatis dia akan masuk ke OS perangkat tersebut. Nah, ini contoh tampilan ketika kita melakukan forget password. Nah, di sini contohnya itu di sini dia lupa password ya. Nah, ketika lupa password, dia melakukan shutdown secara fisik, dimatikan, di booting. Nah, nanti masuk booting, kita masuk ke Romon. Nah, di Romon kita ganti configure register 0x2142. Selanjutnya adalah reset. Oke, sampai sini. Ada yang tanyakan nggak? Oke, udah ada yang melakukan forward ya? Terima kasih. Nanti saya data ulang lagi. Oke, lanjut. Nah, salah satu permasalahan yang ada di router itu adalah dia stuck di Romon. Jadi kalau tadi kan kita stuck itu di password, jadi nggak bisa masuk di OS-nya karena salah password. Ada lagi nih permasalahan yang lain, dia stuck di Romon. Jadi ketika dinyalakan perangkat tersebut, dia malah masuk Romon, nggak mau masuk ke OS perangkat tersebut. Nah, kalau misalkan hal kayak gini terjadi, berarti dia permasalahannya itu ada di OS perangkat tersebut. Yang pertama, bisa jadi OS-nya itu korup, atau yang kedua, OS yang tersebut dia nggak cocok. Kalau misalkan dia OS-nya korup, otomatis dia akan langsung masuk ke Romon. Nah, sama nih kalau misalkan nggak sesuai. Ketika nggak sesuai, nanti akan ada muncul notifikasi dulu. The OS is not corrected. Nah, kalau misalkan kayak gitu, nanti dia secara otomatis akan masuk ke Romon. Nah, berarti kalau misalkan ada permasalahan stuck di Romon, kita harus melakukan upload OS yang baru. Jadi kita bisa mengupload OS-nya ke dalam flash. Dengan cara yang pertama itu melepas flash-nya. Jadi melepas flash, terus kita colokkan ke laptop kita. Di mana laptop tersebut itu harus pakai USB adapter. Jadi yang banyak portnya itu.
Jadi dicolokkan ke USB adapter tersebut, terus kita upload nih atau di copy OS yang sesuai dengan perangkat tersebut ke flashnya. Nah, kalau kalian udah sesuai, udah dikopikan, pasangkan lagi ke router tersebut, lalu di booting. Nah, hal lainnya, kalau misalkan nih, si flashnya itu dia non-removable, misalkan nggak bisa dilepas flashnya, terus kita harus gimana? Nah, kita bisa melakukan upload dengan menggunakan ROMon. Nah, tapi untuk upload ROMon ini, nggak semua device support. Hanya beberapa device aja. Biasanya, untuk yang support upload di ROMon itu seri-seri yang sekarang. Kalau seri-seri yang lama, kayak Cisco Switch yang 2850 yang seri lama, dia itu udah nggak support. Terus router yang 1900, dia nggak support. Karena untuk seri Cisco router 1900, dia removable flash. Jadi kita tinggal lepas aja flashnya. Terus nanti masukkan ke USB adapter, di copy deh. Nah, kalau misalkan perangkat-perangkat yang sekarang, non-removable flash. Jadi kita harus melakukan upload ke si flashnya. Nah, ini salah satu contoh notifikasi ketika OS-nya itu tidak sesuai, invalid, atau incorrect. Nah, ketika kita sudah melakukan upload nih atau mengcopy dari PC kita ke flash-nya, si OS-nya atau si iOS-nya. Nah, jangan lupa kita itu harus melakukan atau menambahkan komen boot. Komen boot ini. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk perangkat tersebut melakukan booting atau meload OS yang ada di flash yang baru kita upload. Kalau misalnya kita nggak memasukkan nih yang ini komen ini, secara otomatis si router tersebut dia nggak akan membaca OS yang baru kita masukkan. Dia masih tetap nih, bootingnya itu masih ke OS yang lama, nggak yang baru. Nah, makanya kita harus menggunakan atau mengeksekusi komen ini. Nah, selanjutnya, kalau misalkan udah berhasil nih, udah meload dari OS yang lama ke OS yang baru. Nah, selanjutnya kita menambahkan komen no boot system flash. Fungsinya adalah untuk mendecline atau mereject booting terhadap OS yang lama. Nah, kalau misalnya sudah memasukkan no boot system flash, kita masukkan komen boot system flash dengan OS yang sesuai. Jadi kalau misalkan setiap dia booting, dia pasti akan membaca OS yang ini, nggak akan yang atas. Nah, jangan lupa di save. Sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau yang ditanyakan bisa langsung ke chat atau unmute aja ya. Sebentar ya. Oke, lanjut. Kita di sini bahas tentang troubleshoot router fail to boot from flash. Nah, tadi saya sempat bahas bahwa dalam flash itu biasanya ada berupa iOS perangkat tersebut atau OS-nya. Nah, terus gimana sih kalau misalkan perangkat tersebut dia fail atau gagal melakukan bootingnya? Nah, yang pertama kita harus mengganti bootingnya atau OS-nya. Yang pertama kita melakukan pengecekan dulu nih, kita collect data dulu, collect informasi dulu dengan komen show version. Nah, di show version ini nanti kelihatan seri OS yang kita gunakan sekarang itu apa. Kalau misalkan nih perangkatnya itu udah tanggung, misalkan udah tanggung kita matiin, udah tanggung kita reboot, terus nggak bisa masuk lagi.
Nah, kita tinggal melakukan pengecekan terhadap datasheet-nya aja. Jadi kita melakukan googling atau ke internet, dicek perangkat seri tersebut itu OS yang sesuainya apa aja sih. Nah, kalau misalkan udah ketahuan, tinggal di-download aja. Nah, kita setelah di show version, kita melakukan power cycle the router. Jadi kita melakukan booting atau hard reset. Jadi dia reboot secara fisik, cabut kabel power. Nah, selanjutnya dalam 60 detik pertama kita ketik atau press button break key. Nah, kalau misalkan di keyboard teman-teman nggak ada tombol break, nah biasanya di salah satu terminal kayak putih, terus terminal emulator, security AT itu udah ada command break-nya. Jadi kita tinggal klik aja. Nah, nanti setelah diklik break key, nah dia secara otomatis akan masuk ke ROM mode. Nah, selanjutnya pada ROM mode ini kita masukkan O/R0x1 untuk melakukan register ulang terhadap ROM-nya. Terus kita ketik I, enter. Nah, nanti secara otomatis dia akan melakukan collect data terhadap OS yang digunakan. Nah, setelah nih, kalau misalkan udah ke-collect nih informasinya, OS-nya udah ketahuan apa. Terus kita juga udah punya nih backup OS yang bagusnya atau yang sesuainya. Kita melakukan copy atau memindahkan data OS tersebut dari perangkat PC kita atau laptop kita ke dalam flash tersebut. Nah, untuk komennya, kita bisa menggunakan komen copy TFTP flash. Jadi maksud dari copy TFTP flash ini adalah dia melakukan copy terhadap file yang ada di TFTP ke dalam file flash. Jadi yang pertama itu dia search, Yang ini, yang keduanya itu destination atau di. Nah, kalau misalkan udah selesai, kita masukkan komen kayak tadi boot. Kita masukkan komen boot flash kayak gini. Boot flash, cari OS-nya berapa. Nah, kalau misalkan bootingnya itu udah normal, kita melakukan pengecekan terhadap show versionnya. Kita dicek lagi nih, apakah ada masalah nggak di show versionnya. Kayak dicek lagi nih, nanti di show version akan muncul kapasitas memorinya, terus kapasitas RAM-nya juga akan muncul. Terus dia juga akan memunculkan configure registernya, apakah sesuai atau enggak. Kalau kan udah sesuai, kita menggunakan show running config untuk mengecek config-nya yang ada apa aja sih, apakah config sebelumnya hilang atau enggak. Nah, kalau misalkan config-nya hilang, kita tinggal di copy lagi nih dari startup config. Jadi copy running config startup config. Setelah itu reload. Nah, ada lagi nih. Dia namanya adalah no visible prompt. Nah, biasanya untuk permasalahan no visible prompt, salah satunya adalah mismatch clock rate. Nah, contohnya itu ketika kita melakukan akses terhadap putih. Nah, di serial sini ada speed atau clock rate. Nah, kalau misalnya clock rate-nya itu nggak sesuai antara device kita atau PC kita dengan perangkat router tersebut, tampilan komennya itu nggak muncul. Jadi akan ngeblank aja hitam. Dari ngeblank hitam biasanya itu muncul kode-kode yang aneh. Nah, itu berarti speed rate-nya itu dia nggak sesuai. Jadi kita tinggal disesuaikan aja. Kita cek dulu di datasheet-nya. By default, perangkat tersebut clock rate-nya atau speed rate-nya itu berapa. Jadi kita tinggal setting disesuaikan. Nah, untuk seri-seri yang lama, by default-nya itu adalah 9600. Tapi untuk perangkat-perangkat yang baru, yang sekarang, dia speed rate-nya itu 115.200. Oke, selanjutnya. Untuk masalah di interface, yang sering terjadi adalah speed dan duplex mismatch. Duplex, teman-teman pasti tahu ya, duplex itu apa. Jadi duplex itu adalah salah satu kondisi di mana perangkat tersebut mengirimkan paket. Apakah paket tersebut dikirimkan secara bersamaan atau sebelah-sebelah, atau satu arah aja. Kalau misalkan yang namanya half duplex,
Berarti perangkat tersebut dia hanya bisa mengirimkan data secara satu arah aja. Kalau misalkan perangkat tersebut dia support full duplex, berarti perangkat tersebut dia bisa mengirimkan paket secara dua arah. Jadi bisa mengirim dan menerima di saat yang bersamaan. Kalau misalkan half duplex itu dalam satu waktu hanya bisa mengirim atau menerima aja. Nah, untuk perangkat yang masih menggunakan half duplex itu adalah perangkat hub. Jadi perangkat-perangkat yang lama. Non-manageable switch dia half duplex. Untuk full duplex, dia sudah support pada switch-switch atau router yang keluaran sekarang atau yang baru. Dia otomatis sudah support full duplex. Nah, kalau misalkan nih ada perangkat, ada dua perangkat misalkan. Dia yang satu atau yang A-nya itu full duplex, yang B half duplex. Nah, otomatis kan dia mismatch duplex. Nah, berarti nanti akan terjadi permasalahan ketika dua perangkat tersebut berkirim atau bertukar pesan. Nah, makanya nanti untuk kalau misalkan kayak kasus tersebut terjadi, kita harus menyesuaikan yang full duplex diturunkan menjadi half duplex agar tidak terjadi permasalahan. Nah, tapi untuk yang zaman-zaman sekarang, perangkat zaman sekarang, dia secara otomatis akan menurunkan duplexnya. Kalau misalkan ada dua perangkat, yang satu half, yang satu full, ketemu, secara otomatis yang full, dia akan menurunkan duplexnya menjadi half. Jadi nggak perlu kita set manual. Tapi nggak semua perangkat support kayak gitu. Hanya beberapa perangkat saja. Ada lagi speed mismatch. Kalau speed mismatch ini adalah perbedaan bandwidth interface. Misalkan nih, switch ketemu router. Di switch itu supportnya itu hanya 100 MB, sedangkan di router dia supportnya itu sampai 10 GB. Nah, itu berarti mismatch kan? Berarti nanti akan terjadi yang namanya bottleneck atau penumpukan data di si switch ya. Nah, hal tersebut juga jangan sampai terjadi. Tapi pada perangkat-perangkat sekarang sudah canggih ya. Kalau misalkan hal tersebut terjadi, jadi speed mismatch, secara otomatis router yang 10 GB tersebut dia akan mendowngrade dirinya sendiri. Yang awalnya 10 GB menjadi 100 MB. Jadi secara otomatis dia akan menurunkan dirinya. Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Nah, ini adalah isu-isu yang sering terjadi pada perangkat router, baik itu router wireless, switch, dan yang lainnya. Yang pertama itu dia ada mismatch Wi-Fi security. Nah, ini biasanya itu terjadi di wireless atau access point. Jadi password Wi-Fi-nya itu salah. Ketika salah satu AP itu pengen agensi ke AP yang lain, jadi kayak cakwak. Jadi satu SSID digunakan oleh banyak access point. Nah, dia kan memerlukan yang namanya authentication. Nah, ketika terjadi authentication, dia passwordnya itu salah. Itu sering terjadi. Terus ada lagi namanya MAC address restriction. Jadi MAC address ini dia bocor. Dia MAC address-nya terserang oleh si hacker. Itu MAC address restriction. Ada lagi loose or disconnect cable. Ini kabelnya lepas. Ada lagi overheating dan overloading. Terus wireless signal limitation, defective or outdated hardware, signal limitation, terus ada lagi interface, modul, dan yang lain-lainnya. Nah, kalau misalkan teman-teman nih ada yang bekerja di salah satu perusahaan, terus teman-teman tuh pengen beli perangkat. Nah, ketika pengen beli perangkat, teman-teman juga harus mengecek defective dan outdated perangkat tersebut. Perangkat tersebut apakah EOL atau end of life, apakah EOS atau end of support atau yang lainnya. Jadi teman-teman tuh harus mengecek tanggalnya itu sampai berapa sih dia kadaluarsanya gitu. Sebenarnya walaupun perangkat tersebut udah melewati kadaluarsa, masih bisa berjalan normal. Cuman support dari vendornya itu sudah nggak bisa digunakan. Itu salah satu kekurangan ketika kita menggunakan atau membeli perangkat yang EOL. Jadi misalkan nih ada masalah nih di perangkat kita, pas dicek ternyata oh perangkatnya EOL nih. Ketika pengen support nih, misalkan ke Cisco nanyain, ada masalah di perangkat saya ini. Dicek, oh ternyata EOL, kita udah nggak support lagi nih. Nah otomatis berarti teman-teman itu harus men-troubleshoot secara sendiri. Nggak bisa minta arahan ke Cisco-nya. Nah, sampai sini ada yang tanyakan?
Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Nah, kita lanjut ke applying Cisco Troubleshoot Tools. Nah, di Cisco ada yang namanya tools troubleshooting. Salah satu contohnya itu adalah error message logging. Jadi, error message logging ini dia berupa buffer. Jadi, dia mendata insiden atau error yang terjadi pada perangkat tersebut itu apa aja. Nanti dia akan dimasukkan ke dalam buffer. Nah, nanti kita bisa melakukan akses terhadap logging tersebut. Dilihat di router tersebut dia masalah yang terjadinya itu apa aja sih? Apakah kayak lepas kabel, terus routing protokolnya yang salah, contohnya lagi ada violation atau ada yang ngehack, gimana itu nanti kelihatan. Nah, secara rekomendasi dari Cisco-nya, untuk logging ini disarankan dia ada server khusus. Jadi jangan dibebankan terhadap router atau switch tersebut. Kenapa? Kalau misalkan kita setting loggingnya itu di switch atau di router, secara otomatis storage yang digunakan oleh si router atau si switch tersebut dia akan berlebih. Nah, otomatis dia akan impact terhadap kinerja si switch atau si router tersebut. Nah, kalau misalkan nih si loggingnya itu dia ada perangkat khusus, dia ada server khusus, otomatis si kinerja dari si switch dan si router tersebut dia akan lebih ringan. Storage-nya juga dia akan lebih lega atau lebih kosong. Nah, begitu ya. Nah, untuk logging itu kita bisa melakukan akses yang pertama kita bisa menggunakan konsol, terus internal buffer, bisa juga menggunakan telnet SSH, dan kita juga bisa menggunakan syslog server. Selanjutnya, salah satu tools yang ada di Cisco itu namanya adalah Cisco View. Cisco View ini adalah salah satu tools di mana dia fungsinya untuk network management. Dia network management tool. Nah, jadi Cisco View itu dia akan memperlihatkan secara GUI atau grafik port 1 itu dia arahnya kemana, port 2 arahnya kemana, terus port mana sih yang bermasalah, kapasitas bandwidth setiap port itu nanti kelihatan juga. Nah, biasanya kayak gini gambarannya. Ini contoh dari Cisco View. Jadi di sini kelihatan ya portnya kelihatan, terus port yang nggak digunakan yang mana, terus port yang bermasalah yang mana, yang merah ini bermasalah. Nah, terus ada lagi slot yang kosong itu sebelah mana, kelihatan. Nah, selanjutnya ada yang namanya Internet Network Performance Monitor atau IPM. Nah, berbeda dengan Cisco View, untuk Internet Network Performance Monitor ini dia mendata traffic yang lewat dalam suatu perangkat tersebut. Traffic yang lewatnya apa aja sih? Seberapa besar traffic yang lewat? Terus policy-nya yang ada pada interface tersebut apa aja? Nanti kelihatan di Internet Network Performance Monitor. Nah, ada lagi yang namanya Cisco Network Management Tool. Nah, untuk Network Management Tool ini dia sama kayak config secara GUI-nya. Jadi kita nggak perlu masuk ke CLI-nya, kita tinggal setting di sini aja. Setting IP address, routing protokol, terus ada lagi misalkan SNMP, terus apa lagi? Policy, dan yang lainnya itu bisa di Network Management Tool. Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Oke, kalau misalkan nggak ada pertanyaan, saya kasih tugas ya.
Oke, sebentar. Nah, di grup Telegram ada saya ngirim t-shirt tiket lab, dia berupa zip. Nanti dalamnya itu dia berupa PKA. Nah, nanti teman-teman kerjakan. Nanti kalau nggak salah itu dia ada 8 atau 7 gitu tugasnya itu. Bentar. Ada 15 total keseluruhannya. Tapi saya di sini minta 5 tiket aja. Bebas teman-teman mau kerjain yang mana, yang penting 5 tiket. Nah, nanti tugasnya itu kalau misalkan teman-teman udah selesai, dikirimkan ke saya. Nah, nanti dikirimkannya itu berupa data. Misalkan tiket 1 permasalahannya itu di sini. Nah, terus nanti di screenshot juga permasalahannya di mana. Nanti kirim ke saya secara japri. Saya kasih waktu sampai jam berapa ini? Di saya jam 2, berarti teman-teman jam 3 ya. Sampai jam setengah 5. Wita, silahkan dikerjakan. Saya tunggu ya. Karena untuk materi troubleshoot ini sudah habis. Sedikit. Nanti saya coba share untuk ininya. Oke, untuk tugasnya silahkan kerjakan ya. Kalau misalkan ada yang tanyakan, tinggal di unmute aja. Saya tunggu. Oh iya, nanti jam setengah 3 di saya, berarti setengah 4 waktu teman-teman di Wita. Nanti kita langsung break aja ya. Ini salah satu contoh tiketnya. Ya, tiket 1. Nah, ini contoh soalnya. Klien 1 dia unable to reach external web server. IP-nya segini. Nah, kalian itu harus melakukan troubleshoot ya, dengan mengecekkan permasalahannya itu ada di mana. Web server itu berarti ada di sini ya. Terus klien 1 yang ini, dia nggak bisa mengakses web server. Nah, teman-teman tinggal cari permasalahannya di mana.
Nah, saran saya, kalau misalkan terjadi permasalahan kayak gini, hal pertama yang dilakukan adalah melakukan ping dulu. Dari PC satu ini, atau klien satu, ping ke IP web server ini. Bisa atau enggak? Oh, ternyata nggak bisa. Selanjutnya, dari PC ini, atau klien satu ini, teman-teman coba ping ke gateway-nya. Nah, di sini ada gateway. Coba teman-teman ping ke gateway-nya. Reachable atau enggak? Kalau misalkan reachable, berarti permasalahannya itu ada di yang lain. Bisa di routingnya di sini, atau yang lainnya. Ini teman-teman sebisanya dulu, bisanya aja. Nanti kita coba bahas lain waktu. Ada yang bertanyakan nggak dari tugasnya? Kalau misalkan ada teman-teman yang sudah bisa melakukan troubleshoot terhadap tiket tersebut, nanti saya kasih nilai tambahan. Minimalnya 2 ya, kalau bisa.
Gimana teman-teman? Sudah ada yang mengerjakan atau belum? Menurut teman-teman susah nggak? Kalau misalkan menurut teman-teman susah, nggak apa-apa, ini jadiin PR dulu aja. Tapi saya ada tugas lain untuk hari ini. Kuisnya adalah, coba teman-teman jelaskan atau jabarkan apa aja tadi yang teman-teman tangkap. Nah, masukkan ke dalam 3 poin. 3 poin apa aja sih yang teman-teman tangkap? Nah, nanti teman-teman bisa dikirim berupa teks, jadi notepad. Nanti notepadnya silahkan japri ke saya. Itu aja yang simpel. Yang ini nanti jadikan PR. Yang ini teman-teman kalau bisa 2 ya. Ini nggak wajib. Jadi kalau misalkan teman-teman bisa silahkan kerjakan. Terus kalau misalkan teman-teman mengumpulkan, nanti akan saya kasih nilai tambahan. Kalau misalkan nggak mengumpulkan, ya berarti nanti nggak dapat nilai tambahan. Untuk tugas sekarang teman-teman tulis ulang teks. Jadi berupa notepad. Apa aja sih yang materi kali ini teman-teman dapat? Nah, silahkan ya. Nanti teman-teman tulis di notepad 3 poin aja nggak apa-apa. Dijabarkan. Nanti kalau misalkan sudah dikerjakan, silahkan japri ke saya. Soalnya berupa TXT. Oke, silahkan ya. Karena pukul setengah 3 kita break dulu aja ya. Nanti kita ketemu lagi jam 4 waktu Wita. Nanti kerjakan lagi tugasnya. Sampai pukul setengah 5 berarti. Waktu Wita. Kita break dulu ya. Silahkan yang mau sholat dulu, mau istirahat dulu, mau makan dulu, silahkan.